Gua punya pesan untuk lu yang sering ditolak ngelamar kerja sana-sini. Sepertinya ngeluh kesah di grup pengangguran bukan menjadi solusi yang tepat, mengapa lu gak coba bikin usaha sendiri aja seperti gua? Awalnya gua juga gitu, bergantung dengan orang lain. Gua ngelamar kerja sana-sini di berbagai toko, perusahaan, tambang, jadi posisi apa aja yang menurut gua bisa gua masukin lamaran, tapi gak ada satupun nyantol, hanya sekedar interview, habis itu disuruh pulang. Dah itu aja, kerja gak buang-buang duit iya. Malah ada pengalaman suram banget menurut gua saat gua diundang interview kerja di suatu perusahaan, ceritanya gua udah effort jauh-jauh dari rumah gua buat datangin tuh interview. Sampai di lokasi, gua nanya sama satpam perusahaan tersebut, iya bener memang atas nama gua katanya ada undangan interview. Saat itu gua sendiri yang datang, nyatanya gua cuma dianggurin di ruang interview selama 3 jam lebih, dengan alasan HRD-nya lagi ada meeting, katanya cuma 2 jam tapi gua nunggu lebih dari 3 jam. Yang lebih parah setelah HRD-nya datang dia sama sekali gak peduliin gua. Padahal udah dikasih tahu sama satpam tadi, tapi dia malah sibuk ngobrol sama rekan-rekan kerjanya. Gue cuma lihat dari pintu kaca di ruangan interview. Dalam diri gue ngomong nih, wah gak dihargain gue di sini. Gue samperin dah tuh HRD terus gue bilang, maaf pak, saya bawa yang ada undangan interview kemarin. Bisa kita lakukan sekarang pak? Saya udah 3 jam lebih di sini. Gue bilang gitu dan gue udah pasrah kalau dia mau maki-maki gue. Terus dia bilang, oh iya, kamu bisa tunggu lagi sebentar. Saya mau istirahat makan dulu. Terus gue bilang gini, kalau gitu bapak bisa hubungi saya lagi gak? Kalau nanti bapak sudah kembali ke sini, soalnya saya juga mau keluar cari makan dulu. Terus dia bilang, saya gak punya nomor kamu tunggu saya sebentar. Kamu belum apa-apa juga udah gak percaya saya. Terus gue dijutekin sama si rekan-rekannya HRD yang ngobrol bareng tadi. Ada 2 cewek dan seorang laki. Yang cewek itu bilang gini, jika kamu itu siapa di sini? Sadar. Yang lebih menyakitkan cowok satunya lagi bilang gini, ya ibaratkan peminta itu harus nurut sama pemberi. Kamu itu di sini sebagai peminta, jadi sadar, turutin semuanya. Dada gue sesak banget, tapi apa boleh buat, saat itu gue sadar posisi gue dan oke gue nurut aja. Gue kembali ke ruangan interview, terus istirahatnya lu tahu, yang katanya sebentar tapi 1 jam gue nunggu, belum juga datang-datang. Akhirnya gue nyerah, gue cabut tanpa bilang siapapun di sana. Gue pulang dan gue bacotin diri gue sendiri sepanjang perjalanan pulang gue di dalam bus, ya udah tahu apa yang akan lu dapatkan bukan? Ngapain sih lu jadi pengemis sama mereka? Kayak mereka aja yang ngatur rezeki di dunia ini, sempit amat pemikiran lu. Mau sampai kapan lu buang-buang waktu untuk ginian? Lu investasi tenaga untuk orang lain aja gak dihargain orang. Tolol amat lu, apa yang udah lu investasi untuk diri lu sendiri? Untuk waktu lu, gua bacotin diri gua sendiri dengan kata-kata gitu. Tanpa disadar dan tanpa disangka hari itu dengan semua cerita yang terjadi, telah menjadi titik awal jalan hidup gua yang sebenarnya. Jalan pulang dan segala bacotan diri gua sendiri pada hari itu, ternyata adalah jalan hidup gua yang terus melangkah dan bacotan itu adalah aspal yang terjal yang harus gua lalui. Akhirnya gue nekat buka usaha sendiri. Gue dapat modal dari pinjaman dana koperasi desa tempat tinggal gue, berkat bantuan Pak RT yang kebetulan adalah ayah dari teman gue sendiri. Waktu itu gue dapat pinjaman modal kisaran 1,5 juta. Dari dana itu, gue buka jual beli HP bekas yang awalnya cuma dapat 3 biji HP bekas. Bersyukur ada jalannya, ada yang jual ke gue, ada juga yang beli ke gue. Beli HP dengan harga 300-400, gue bagusin lagi. Beli casing, LCD, reset datanya biar enteng lagi. Jual 600-700. Kalau yang beli kurang dikit-dikit uangnya gue gak permasalahin, dan kalau si penjual lagi butuh uang gue lebihin dikit harganya dari yang dia tawarkan. Dari situ ada jalannya, gue dipercayain orang-orang buat jual HP ke gue ataupun beli ke gue. Bisa dibilang gue mulai ada nama. Karena gue selalu prioritasin kejujuran dan membantu yang membutuhkan walaupun gak banyak. Karena gue udah ngerasa betapa sulitnya mendapat bantuan dari orang lain, dan gue gak mau jadi seperti orang yang gue maksud. Singkat cerita, yang bikin income gua naik, permintaan barangnya menjadi 2 kali lipat itu dari hasil gua tawarin HP bekas gua ke sekolah-sekolah. Kan sekolah sekarang semua rata-rata perlu gadget, karena wilayah gua itu keterbatasan ekonomi. Jadi kalau ada orang tua yang kurang mampu untuk beli HP baru, belinya ke gua, bersyukur dari situ. Uang pinjaman dana koperasi berhasil gua lunasin dengan 2 kali lipat. Gua alokasikan setengahnya untuk siapa saja yang selanjutnya ingin minjam ke dana koperasi desa, dan gua mulai berani untuk sewa toko kecil untuk pajangin HP bekas gua, dan dari sini terus berkembang dan berkembang. Mulai dipercaya teman-teman juga untuk investasi modal ke gua. Yang awalnya cuma HP bekas sekarang udah mulai jual HP baru juga, yang bekasnya nambah lagi gak hanya HP, tapi laptop, televisi, kulkas, AC, dan barang elektronik lainnya. Dirasa uang modal udah ada lebih, karena gua pinjam dana bank dan yang investasi juga bertambah gak hanya 1-2 orang lagi. Toko juga udah mulai ramai, akhirnya gua pindah ke toko lebih besar lagi. Gua udah mulai nerima orang juga untuk kerja bareng gua, mulai punya tim diskusi juga dan tim marketing yang tidak lain adalah teman-teman yang investasi modal tersebut. Sales elektronik udah mulai masuk buat tawarin barang-barang ke toko gua, dan ya berkembang terus sampai sekarang. Udah punya total 3 cabang toko. 2 cabang untuk toko yang berfokus penjualan HP, laptop, pulsa, top up dan sejenisnya. 1 cabangnya lagi berfokus jualan barang elektronik seperti TV, speaker, kulkas, AC, dan yang terbaru sedang dibangun berfokus pada penjualan PS, PC, komputer, peralatan game, yang ini beneran dari modal murni gua sendiri. Sedangkan yang 3 cabang tadi modal investasi, dan modal bank yang dikit lagi lunas.
Kedepannya gue berencana lagi buka cabang baru, berfokus pada alat furnitur rumah tangga, tapi perjuangannya untuk gue buka satu cabang kedua cabang itu butuh waktu 3 bahkan 4 tahun, bukan dalam jangka waktu yang dekat. Ini karena terbatasnya modal dan perhitungan market, ditambah kadang ada kalanya rugi, kadang juga sepi. Untungnya gue dibekali tim marketing dan tim diskusi yang benar-benar bisa diandalkan di bidang ini, jadi sangat meminimalisir kerugian. Jadi pada intinya, ada baiknya lu jangan terlalu bergantungan dengan orang lain, lu jangan terlalu berharap untuk kerja di perusahaan, toko, atau apapun itu. Bayangin lu yang jauh-jauh dari tempat tinggal lu, cuma buat datangin buat masukin lamaran doang atau penuhin panggilan interview. Tapi hasilnya apa? Nihil atau hanya sebatas interview. Itu pun terkadang lu antri-antrian dengan pencakar lainnya. Kadang yang bikin loker cuman formalitas yang diterima orang-orangnya aja. Kadang lu bela-belain pinjem uang untuk biaya transportasi, makan ataupun siapin berkas lamaran. Nyatanya kertas lamaran lu dibuang ke tempat sampah atau gak dibakar. Lebih baik ubah mindset lu untuk jadi pengusaha atau kerja apapun walau hasilnya kecil, selagi halal. Jangan berpikir kalau lu gak punya modal ataupun jiwa bisnis. Modal lu sudah ada, lu dikasih fisik sehat oleh Tuhan, lu dikasih perasaan sama Tuhan, hidupkan perasaan semangat lu itu. Daripada semangat nyari kerja yang gak tahu hasilnya, baiknya lu semangatin buat jalanin usaha sendiri. Kalau lu mau bandingin kehidupan lu dengan gua juga bukan dari kalangan keluarga berada, gua gak punya sanak saudara kaya, bapak gua cuma buruh harian lepas. Kerjanya acakan kadang kerja kadang di rumah, emak gua cuma jadi ibu rumah tangga, gua cuma 2 bersaudara, adik gua cewek masih kelas 3 SMA. Jadi siapa yang gua andalin? Cuma semangat dalam diri gua dan segala bacotan gua pada hari itu yang selalu gua ingat dan selalu gua ingat. Jadi gue rasa sampai di sini aja, kasihan tim bicara aja karena skripnya sampai 7.000 kata wakwak, sebenarnya masih banyak yang gue ingin sampaikan, tapi di next episode aja. Semangat kawan, sukses itu bukan hanya milik gue ataupun orang terkaya di dunia, tapi sukses juga bisa jadi milik lo, jadi capailah itu.